Yang tidak yakin Allah turun pasti tidak yakin Allah di atas. Kita lebih dari 2000 dalil yang mengatakan Allah di atas. Kalau dia antum akui dia datang hari kiamat, kenapa dia tidak bisa datang hari ini? Disepakati oleh dua orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim. Ini paling sahih. Kaifa yanzil? Faqala lahu Ishaq. Bagaimana turunnya? Faqala lahu Ishaq. Imam Ishaq bin Rahuya mengatakan, athbithu fauq hatta asifa lakan nuzul. Pertama, kamu yakin tidak dia di atas dulu, sehingga baru saya katakan bagaimana dia turun. Jelas? Karena kalau dia tidak yakini Allah di atas, gimana dia meyakini turun? Kan yang mengingkari turun ini kan rata-rata kan tidak yakin Allah di atas. Jelas? Yang tidak yakin Allah turun pasti tidak yakin Allah di atas. Kita lihat hari ini yang mengingkari Allah turun, semuanya pengingkar Allah di atas. Dalilnya sama. Kalau di atas serupa dengan makhluk, membutuhkan tempat. Dan ini sudah terlalu sering dibantah oleh para ulama kita, bahwa tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawahnya. Dan Allah a'la wa a'zam. Walaupun di atas arsy, tapi tidak membutuhkan arsy. Tapi dia bilang dia di atas. Lalu gimana dia mengawang-awang itu antum tidak perlu tahu. Kata tadi saya bilang malaikat ini kita tidak tahu. Kalau tidak berani dulu, atau tidak berani naik ke atas arsy dulu, kan mati dulu ya. Nah, baru berpulang ke rahmatullah biar tahu nanti. Oh ternyata Allah di atas. Ini Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kata Ibnu Qayyim lebih dari 2000 dalil yang mengatakan Allah di atas. Kalah oleh keedah analogi tadi. Kalau di atas mesti memulai tempat. Allahu musta'an. Faqala lahu ar-rajul athbattuhu fawq. Dijawab oleh tentara tadi, oleh jenderal tadi, ya saya yakini dia di atas. Entah karena dalam bahasa berdebat, kadang-kadang orang tidak meyakini tapi dia akui. Oke, saya yakin dia di atas. Lalu bagaimana turunnya? Kan itu kan? Awalnya dia tidak ngaku Allah di atas, tapi karena Ishaq bin Rahuya mensyaratkan tolong dulu yakini Allah di atas atau tidak. Dia bilang saya yakini dia di atas. Nah, sekarang tunjukkan bagaimana dia turun itu. Faqala lahu Ishaq. Qala Allah Azza wa Jalla. Ishaq bin Rahuya kan ulama tentu berdalil. Dia membaca ayat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Hari kiamat itu nanti Rabbmu datang. Berarti ada sifat datang. Ya, sebagian kita tidak boleh, jangan diterjemahkan pokoknya jaa sajalah, tidak ada maknanya. Itu tafwid. Atau boleh jaa dengan makna datang, tapi syarat maknanya bukan Allah, tapi rahmatnya. Pada hari kiamat nanti bukan rahmat aja datang, azabnya juga datang kan? Jelas ya? Dan kemudian menghilangkan makna wal malaku saffan saffa. Allah datang, malaikat bersaf-saf. Bersaf-saf ngapain? Ya menyambut. Menyambut. Tapi kalau dimaknakan rahmatnya datang, apa yang disambutnya? Jadi, gara-gara takwil yang rusak itu, rusak makna ayat, tatanan ayat dalam bahasa. Faqala al-Amir Abdullah ibn Tahir berkata, gubernur tadi, Amir Abdullah bin Tahir, ya Aba Ya'qub, hadza yaumul qiyamah. Ini kan hari kiamat, paham dia? Wa ja'a rabbuka wal malaku safa. Ini kan hari kiamat. Qala Ishaq, a'azzallahu al-amir. Semoga Allah memuliakan al-amir, memuliakan Pak Gubernur. Wa man yaji'u yaumal qiyamah, man yamna'uhu al-yaum. Kalau dia bisa datang hari kiamat, siapa yang melarang dia datang hari ini? Ya. Kalau dia antum akui dia datang hari kiamat, kenapa dia tidak bisa datang hari ini? Maksudnya kenapa dia tidak bisa turun ke langit pertama?
Orang dulu kan Masya Allah. Pendek-pendek kalimatnya kan. Awak berdebat sejam satu kata, ini lama sejam nih. Ya, sudah sejam. Hanya satu ini. Mereka sebentar cuma. Kalau dibacakan aja selesai tadi kan. Cuma kita, Ma'asyallah kiram dirahmati Allah. Tuh kita selesaikan. Cukup ada gini aja dulu. Ingat mimpi tadi ya. Nanti komunikasi. Wa khabaru nuzulir rabbi kulla layla sama'id dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis atau berita turunnya Ar-Rabb Allah tabaraka wa taala kulla layla setiap malam ila sama'id dunya ke langit pertama, khabarun muttafaqun ala sihhatihi, adalah hadis yang disepakati sahihnya oleh para a'immatul hadis, khususnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mukharrajun fis sahihaini, diriwayatkan dalam as-sahihaini. Tuan-tuan kalau udah belajar ilmu mustalah, para ulama mustalah mengatakan maratibul hadis sahih, tingkatan-tingkatan hadis sahih. Mereka menyebut 7 tingkatan. Yang paling tinggi adalah mattafaqa alaihi syaikhan, yang disepakati oleh 2 orang syekh, Al-Bukhari dan Muslim. Ini paling sahih. Yang kedua, ma sahha ala syartihima, yang sahih mengikut syarat sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi screening mereka, pemeriksaannya luar biasa. Ya, sahih menurut syarat mereka berdua. Di bawah itu lagi masahha ala syartil Bukhari, sahih berdasarkan syarat Imam Al-Bukhari. Di bawahnya lagi sebentar. Ada yang tertinggal tadi. Pertama, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang kedua, yang hanya diriwayatkan oleh Muslim. 3. Di bawahnya itu lagi baru yang disepakati sahih dengan syarat keduanya. Artinya mereka tak sebutkan dalam kitabnya as-sahihain, tapi syarat sahihain itu ada pada hadis ini. Yang ketiga, yang keempat atau yang kelima di bawah itu, yaitu yang sahih menurut syarat Bukhari. Di bawah itu yang sahih menurut syarat Muslim. Yang terakhir adalah yang sahih menurut imam hadis yang lain. Nah, hadis nuzul ini di puncak sahih. Terus gimana caranya itu? Makanya bagi al-khalaf, kalau tidak bisa ditolak, ya ditakwilkan atau ditafwidkan. Artinya ditakwilkan, rubah maknanya dengan makna yang majazi. Ya. Yang mana majazi, makna majazi kan tidak makna yang tidak asli. Tapi subhanallah mereka lupa kadang-kadang. Dimasukkan juga makna-makna majazi ke mana yang asli. Kadang terlupa nih Ustaz. Makna majazi juga makna asli. Kemudian dimasukkan pula makna-makna yang tak patut dan pantas dinisbatkan ke Allah. Ya seperti kan ketika kita sebut makna asli istawa, ya istiwa. Oh enggak, ada makna istawa itu maknanya adalah qawiya washtadda, kuat dan kokoh. Nah, berarti Allah sebelumnya tidak kuat dan tidak kokoh. Istawa artinya balagha sinnahu, sampai umurnya. Berarti Allah sebelumnya belum balik gitu ya. Ini makna-makna tidak patut disebutkan dalam memaknai ayat ini. Kenapa kita tidak sebutkan? Bukan kita nggak tahu itu. Dan sengaja ditinggalkan karena tidak patut dan tidak pantas Allah disifati dengan makna itu, tumbuh dan berkembang. Mau antum dibilang Allah tumbuh dan berkembang? Kan tidak kan? Makanya kadang-kadang subhanallah, orang ini begitulah, iza sa'a fi'lun mar'i sa'at zununuhu. Orang yang buruk perangainya, lakunya buruk pula dugaannya. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang kalau orang yang tidak paham selalu duduk orang yang tidak
Paham. Kalau orang terlalu sering bilang orang antum tidak paham, sebenarnya dia yang kurang paham atau gagal paham kadang. Makanya kita jangan gunakan kata-kata itu dah. Ya bilang aja. Sampaikan paham tidak paham, nanti kita pahamkan. Ma'asyiral kiram.